Halo semuanya, di sini gue akan membahas sedikit tentang timnas Indonesia, tepatnya timnas Indonesia U20. Berita mengejutkan bahwa Indra Safri resmi dipecat dari pelatih timnas Indonesia U20. Hal ini tidak mengejutkan tentunya, di mana Indra Safri gagal untuk meraih kemenangan satu pun di lanjutan Piala Asia U20, di mana Indra Safri kalah melawan Iran, kemudian kalah juga melawan Uzbekistan dan juga seri melawan Yemen. Yang menurut gua di tiga laga ini hal yang penting karena untuk targetnya timnas Indonesia U20 ini yaitu untuk target 4 besar dan bisa lolos ke Piala Dunia. Yang menurut gua itu hal yang sangat masuk akal karena kita tahu sendiri bahwa pemain dari U20 ini sudah dilatih di Jakarta, kemudian di Sidoarjo mengadakan TC, kemudian ada di Korea Selatan juga, kemudian ada di IKN juga. Banyak program-program yang telah mereka lakukan, tetapi hasilnya nihil. Oleh karena itu, PSSI untuk bisa memecat dari Indra Safri. Tidak mudah tentunya karena kita tahu sendiri bahwa Indra Safri telah banyak banget berguna membantu dari timnas Indonesia U20 untuk menjuarai Piala AFF dan piala-piala lainnya yang sekarang waktunya untuk menentukan pelatih mana yang bisa menggantikan Indra Safri. Tetapi sebelum gua melanjutkan ke nama-nama pelatih yang cocok untuk menggantikan Indra Safri, gue ingin berterima kasih dulu kepada Indra Safri karena telah mendidik, terusan mengajarkan bahwa pemain-pemain timnas U20 ini bisa semangat, taktik juga, dan juga tentunya eh, pola-pola pembelajaran yang dilakukan oleh Indra Safri. Dan di sini gue akan merekomendasikan tiga pelatih yang cocok untuk menggantikan Indra Safri. Yang pertama, mungkin kalian ada yang setuju, ada yang enggak ya. Dan kedua juga sama, ketiga juga sama. Jika teman-teman memiliki rekomendasi lain atau punya pelatih andalan lain, kalian bisa komen di kolom komentar dan juga kalian bisa berpendapat apakah rekomendasi gue ini benar atau salah. Yang pertama yaitu ada Fahri Husaini. Kita tahu Fahri Husaini ini mempunyai pola pelatihan yang hampir sama tentunya dengan Indra Safri, di mana Fahri Husaini ini juga mengandalkan serangan balik dan juga tenang dalam mengambil keputusan, di mana dia juga orang akademik, dia juga pastinya menerapkan ilmu disiplin dalam pola pembelajaran sepak bolanya. Oleh karena itu bisa dilakukan di timnas U20 karena di sebelumnya di pertahanan Indonesia ini seringkali pemain bertahannya timnas Indonesia itu kurang disiplin seperti loncat, sering banget dari crossing yang masuk di kotak penalti disundul dengan nyaman oleh pemain lawan dan menghasilkan gol. Dan menurut gua ketika nantinya bisa diganti oleh Fahri Husaini bisa meningkatkan kedisiplinan dari timnas Indonesia U20 yang nantinya akan menjadi timnas Indonesia U23. Kemudian yang kedua, gua berkaca dari Patrick Kluivert yang tentunya dia juga punya tiki taka dan juga dia mengandalkan permainan dari Belandanya yaitu Aji Santoso. Aji Santoso ini adalah seorang yang pelatih yang menggemari tiki taka, di mana tiki taka ini sejalan dengan kepelatihan dari Patrick Kluivert. Jika nantinya Aji Santoso bisa melatih timnas Indonesia U20, nantinya pemain dari timnas Indonesia U20 ini bisa menerapkan taktik atau mengerti, memahami taktik yang akan dijalankan oleh Patrick Kluivert. Oleh karena itu bagus Aji Santoso. Itu rekomendasi gue yang kedua. Tetapi kekurangannya dari Aji Santoso yaitu dia bisa possession lebih dari 80%, 85%, 70% bisa, tetapi finishingnya yang kurang. Oleh karena itu Aji Santoso ketika bisa untuk menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U20 harus membawa pelatih dari penyerang untuk bisa memanfaatkan atau bisa untuk mengasah naluri mencetak gol dari striker.
Kemudian yang terakhir yaitu ada Bima Sakti. Kita tahu sendiri bahwa di timnas U17, yang dimana timnas U17 ini nantinya naik ke U19 dan U20, U23. Dan Bima Sakti ini cocok karena Bima Sakti ini mempunyai program development di mana dia mendidik untuk menjadikan pemain itu sejalan lah dengan prinsip atau skema yang dia inginkan. Skema yang dia inginkan tuh apa? Yaitu parkir atau bertahan, di mana dia mengandalkan pertahanannya untuk lebih kompak, lebih kuat dan melakukan serangan balik, di mana dia merupakan anak buah dari STY dan juga dia juga bisa melakukan hal itu karena dia juga pernah sebelumnya menjabat sebagai pelatih dari timnas U17. Dan dengan keadaan Bima Sakti ini menjadi pelatih, kemungkinan besar kita akan melihat pertahanan timnas Indonesia yang kokoh, di mana di pertandingan-pertandingan Piala Asia U20 ketika lawan Iran, lawan Uzbekistan, kita sering banget kebobolan lebih dahulu, di mana jika nanti Bima Sakti menjabat menjadi pelatih, tentunya pertahanan lebih diutamakan daripada penyerangan, sehingga ketika mendapatkan permainan atau game pertemuan melawan Iran atau Uzbekistan kembali, dipastikan Indonesia bisa meraih hasil seri keduanya dan bisa juga menang melawan Yemen. Oleh karena itu, Bima Sakti merupakan rekomendasi gua untuk yang ketiga. Dan selain itu, menurut gua Bima Sakti ini adalah Jose Mourinho-nya Indonesia. Dan menurut gua tiga pelatih rekomendasi gua ini ya yang cocok lah buat nanganin timnas Indonesia sekarang yang U20-nya. Jika teman-teman ada merasa keberatan atau punya rekomendasi lain atau mau menyampaikan pendapatnya, bisa tulis di kolom komentar. Karena di kolom komentar kalian bebas untuk berpendapat, komen atau ngasih masukan ke gua. Itu sekian dari pembahasan gua tentang resminya Indra Safri dipecat. Terima kasih kepada Indra Safri dan juga 3 rekomendasi pelatih sesuai dengan gaya dari Indra Safri. I love you all, thank you and bye bye.